Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ananda Tasya dengan NIM 210210198. Jadi di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Paradigma Administrasi Publik. Materi pertama yang membahas standar suatu disiplin ilmu mencakup 1. Fokus, mempersoalkan what of the file atau metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Dan yang kedua yaitu lokus. Lokus mencakup where of the file atau medan atau tempat di mana metode tersebut digunakan atau diterapkan. Lanjut, Nicholas Henry 5 paradigma. Paradigma dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Tokoh Frank J. Goodnow, Leonardo Dwight. Politik harus memusatkan perhatian THD, kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisien dan ekonomi. Perhatian ilmu politik adalah pada persoalan who should make law and what the law should be. Perhatian ilmu administrasi publik adalah how law should be administered, which alignment with equity, with spirit, and without frictions. Lanjut, dampak THD perkembangan administrasi publik. Dampak tersebut memiliki dua opsi, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu lahirnya dorongan yang sangat kuat untuk menjadikan administrasi publik sebagai ilmu, muncul buku atau Introduction to the Study of Public Administrations, karya L.D. White, tahun 1926. Buku teks pertama yang membahas administrasi publik memperoleh legitimasi akademik. Dan yang kedua yaitu dampak negatif. Tidak adanya unsur inovatif dari administrasi publik, hanya sebagai unsur pelaksana dan terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi. Beberapa kritikan dari Herbert Simon dan Marx. Yang pertama, kritikan dari Herbert Simon, yaitu prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten, misalnya prinsip hierarki kewenangan dengan efektivitas komunikasi. Dan yang kedua, kritikan dari Marx, yaitu prinsip birokrasi yang apolitikal tidaklah dapat ditemukan dalam realitas. Sebagai konsep, value free administrations sebenarnya adalah value laden politics. Lanjut, paradigma administrasi negara sebagai politik pada tahun 1950 dan 1970. Keyakinan bahwa politik dan administrasi adalah satu, perkembangan administrasi publik agak terlambat, mengalami krisis identitas. Muncul dua perkembangan baru, yaitu 1. Meningkatnya penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, dan 2. Lahirnya studi perbandingan dan administrasi pembangunan sebagai subbidang kajian administrasi publik. Lanjut, paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Asumsi tidak ada perbedaan fokus antara administrasi publik dengan administrasi bisnis. Fokus ilmu administrasi adalah teori organisasi dan manajemen, pengaruh administrasi bisnis dominan, paradigma yang berorientasi pada efisiensi. Kata publik yang melekat pada administrasi mempunyai makna yang bensi atau ambivalent. Kesamaan fokus dan perbedaan lokus mengharuskan dua bidang tersebut harus dipisah. Muncul gerakan baru yang disponsori oleh De Waldo atau Neo Public Administrations atau Konferensi Minobrook. Tokoh lainnya ada G. Frederickson atau New Public Administrations.
Fokus utama NPA tidak lagi nilai-nilai tradisional seperti efisiensi, efektivitas, dan lain-lain, melainkan lebih menekankan pada teori-teori normatif dan fisiologis atau berkaitan dengan nilai, etika, keadilan sosial, hubungan antara birokrasi dengan klien, dan sebagainya. Kemudian ada paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik pada tahun 1970. Administrasi publik adalah administrasi publik, bukan merupakan bagian dan berbeda dari ilmu administrasi maupun ilmu politik. Fokus administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokus administrasi publik adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Lanjut, New Public Administration atau NPA pada tahun 1960 sampai 1970 merupakan reaksi THD ketidakpuasan kinerja dan sikap administrasi publik dan birokrasi di Amerika Serikat, melontarkan kritik antara lain: A. Administrasi publik AS mengabaikan isu-isu kontemporer. Yang B. Administrasi publik terlalu fokus pada pendekatan deduktif atau teoritis tidak applicable. Dan C. Kepercayaan diri yang berlebihan, menilai diri dari sudut pandang sendiri sebagai tidak peka THD perubahan yang terjadi. Kemudian yang D. Mengabaikan interaksi antara administrasi publik dengan lingkungannya, memandang hubungan birokrasi dengan masyarakat sebagai hubungan searah. Dimensi keadilan sosial menekankan pentingnya perbaikan kesejahteraan kelompok yang paling miskin atau paling lemah. Keadilan sosial tidak dapat tercapai tanpa demokratisasi sebagai fondasinya. Manajemen dan organisasi adalah instrumen yang bila dikelola dengan demokratis akan meningkatkan atau memperbaiki keadilan sosial. New Public Management atau NPM, Vygoda. Latar belakangnya, paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. NPM secara umum dipandang sebagai sesuatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia, manajemen bisnis, dan disiplin lain untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Kemudian ada 7 prinsip NPM. 1. Pemanfaatan manajemen prof dalam sektor publik. 2. Penggunaan indikator kinerja. 3. Menekankan yang lebih besar pada kontrol output. 4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil. 5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tunggu. 6. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manage. Dan yang terakhir 7, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Baik, sekian dari presentasi yang saya bahas. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Jika ada kritikan dan saran, bisa langsung saja ke komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.